Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA. Setelah kemarin kita membahas tentang Tentang apa ada yang ingat? Tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sekarang kita masuk ke perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan itu apa? Apakah Dr. Bruce Barner? Apakah dokter ini berubah menjadi Hulk merupakan sebuah perubahan? Menurut kalian gimana? Atau S di kutub ini ceritanya ada beruang kutub yang lagi galau. Dia entah harus berpijak kemana karena es di kutub utara lama-kelamaan akan mencair. Apa itu perubahan? Di gambar ini yang mana yang perubahan? Es yang mencair ya. Es yang mencair yang tadinya padat dia jadi cair, itu perubahan. Nah, for information, jadi berdasarkan CNN Indonesia, mencairnya es di Greenland itu ada di bagian utara bumi, membuktikan bumi telah terpapar polusi yang parah. Kenapa bisa kayak gitu ya kira-kira? Ini Greenland, katanya sebuah kapal terlihat berlayar di timur Greenland. Tahun ini area es di Greenland mencair lebih cepat dari 10 tahun yang lalu. Katanya kayak gitu. Jadi lama-kelamaan si bongkahan-bongkahan ini kira-kira apakah masih ada? Tadi akibat apa? Polusi udara yang buruk ya. Polusi yang jelek. Apa sih kaitannya kok polusi yang jelek bisa jadi pencairan es? Global warming. Jadi global warming itu adalah pemanasan bumi ya. Warm itu kan panas. Pemanasan bumi. Jadi karena suhu bumi panas nih. Kalau es itu dia bentuknya padat karena suhunya apa? Karena suhunya dingin kan. Jadi kalau misalnya suhunya panas, esnya pun akan mencair. Jadi apa pembelajarannya ya? Kita harus menjaga bumi ya, biar beruang kutub masih punya tempat untuk dia bertinggal, yaitu di kutub utara. Nah, ini dia kutub utara. Tunggu ya, dihapus dulu kehalangan soalnya. Nah, ini kutub utara. Jadi kalau kita mah di bagian tropis kan? Mana Indonesia? Indonesia nggak kelihatan di sini ya, di belakang. Di bagian tropis kan? Tropic of nih di bagian tropis. Tapi kalau misalnya kutub utara itu di sini di atas. Jadi dia emang jarang terkena sinar matahari, makanya suhunya rendah. Nah, tapi karena pemanasan global, karena global warming, jadinya suhu bumi meningkat. Suhu bumi yang meningkat mengakibatkan si kutub utara pun tidak sedingin dahulu. Jadi es-esnya mencair. Jadi perubahan itu apa? Perubahan itu dibagi menjadi dua. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi kalau misalnya dia air nih. Ini kan air. Air terus kita bekuin jadi es batu. Es batu kita cairin jadi air ya. Dia tetap air, cuma wujudnya yang beda. Nah, kalau perubahan kimia, perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya adalah besi yang berkarat. Jadi besi berkarat itu karena interaksi antara besi dan oksigen. Makanya dia bisa warnanya merah-merah kayak gitu. Nah, ini ada perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika, dia tidak terbentuk zat baru. Jadi cuma wujudnya aja, bentuknya aja yang berubah, tapi zatnya tetap itu aja. Kalau perubahan kimia terbentuk zat baru. Terus perbedaan yang kedua, kalau perubahan fisika itu komposisi materinya tidak berubah. Ya kan? Air tetap aja air, cuma dia beda aja, yang tadinya beku jadi cair. Kalau misalnya perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Contohnya tadi besi berkarat yang tadinya besi nih, terus karena dia bereaksi dengan oksigen, maka dia jadi besi berkarat. Terus yang terakhir, kalau yang perubahan fisika itu tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Tapi kalau di perubahan kimia itu ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Ini contoh-contoh perubahan materi yang ada di alam. Perubahan fisika itu ingetnya gini aja, fisika berarti fisik. Jadi
just physically aja, jadi cuma nampaknya aja gitu, wujudnya aja yang berubah, tapi tetap dia gitu, tetap air. Tapi kalau kimia itu dia udah bukan air lagi gitu, udah mau wujudnya berubah, kimia, dan juga struktur di dalamnya itu berubah. Contohnya perubahan fisika, kayu diubah menjadi kursi, ya tetap kayu kan, cuma dia berubah aja bentuknya. Kalau misalnya perubahan kimia, dia pembakaran kayu, yang tadinya kayu nih, kayu terus dibakar jadi apa? Jadi abu. Abunya kayu bukan? Bukan. Udah beda lagi dia strukturnya. Gitu. Nah, ini merupakan contoh dari perubahan fisika. Ada mengkristal, menyublim, mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Cara bacanya gimana? Kalau mengkristal, lihat panahnya dari gas ke padat. Jadi mengkristal itu perubahan dari gas ke padat. Menyublim, perubahan dari padat ke gas. Mengembun, perubahan gas menjadi cair. Menguap, perubahan cair menjadi gas. Mencair, perubahan padat menjadi cair. Dan membeku, perubahan cair menjadi padat. Ini contoh apa? Ini dan ini, kira-kira. Yang ini mengkristal, yang ini membeku. Yang ini kapur barus, kalau didiamkan lama, nanti lama-lama dia menciut kan, jadi kecil. Itu contoh menyublim. Kalau yang ini contoh mengembun. Lihat nih, di kacamatanya ada mengembun. Yang ini mencair, bisa ya. Yang ini menguap. Nah, contohnya lagi. Penugasannya adalah carilah contoh peristiwa perubahan kimia, peristiwa menguap, peristiwa mencair, peristiwa membeku, dan mengembun yang ada di rumahmu. Fotokan temuanmu dan kirim via Google Classroom.